Beralih ke informasi dari Pati, Saudara, demo kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250% akan diikuti para santri di Pati, Jawa Tengah. Posko donasi untuk aksi penolakan kenaikan pajak masih didatangi warga untuk memberikan donasi. Tampak tumpukan dus air mineral memenuhi trotoar di depan kantor Bupati. Unjuk rasa yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menurut rencana akan diikuti ribuan santri dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi. Bukan hanya itu, mereka juga menolak kebijakan Bupati yang memberlakukan sekolah berjalan selama 5 hari. Terus terang menolak itu, ya, selain kita menolak kenaikan PBB yang 250%, ada yang 300, bahkan sampai 1000%, yang memberatkan masyarakat, kita juga menolak kebijakan Bupati tentang 5 hari sekolah yang itu mengganggu pelaksanaan pendidikan keagamaan di TPI Madin yang menjadi garda terdepan pendidikan agama di Indonesia. Kebijakan Bupati Pati Jawa Tengah menaikkan pajak hingga 250% memicu gelombang protes warga. Meski diprotes, Bupati Pati Sudewo bilang langkah ini perlu dilakukan dengan alasan pendapatan daerah yang rendah dan tak sebanding dengan beban infrastruktur. Selasa, 5 Agustus 2025, terjadi kericuhan di posko penggalangan donasi. Menurut rencana, warga Pati, Jawa Tengah akan menggelar aksi besar menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Panitia aksi pun menerima bantuan berupa air minum kemasan dari warga, namun justru dirampas oleh Satpol PP. Sejumlah warga berusaha melakukan perlawanan saat Satpol PP membubarkan posko dan mengangkut logistik bantuan hasil donasi dari warga Pati, Jawa Tengah. Petugas berdalih keberadaan posko donasi dinilai mengganggu ketertiban umum. Alasan itu dibantah perwakilan Aliansi Masyarakat yang mendirikan posko karena sudah memberikan pemberitahuan ke polisi serta tembusan ke Bupati. Adu mulut berlanjut di depan kantor Satpol PP saat warga memaksa masuk untuk menemui Kepala Satpol PP namun dihalau polisi. Warga hendak mengambil kembali donasi bantuan dari sesama warga. Kondisi ini terjadi karena warga merasa keberatan dibebankan kenaikan PBB sebesar 250% secara tiba-tiba. Memberatkan lah Mas buat rakyat kecil. Nah, sama juga bapak saya juga kerasa itu kok. Hampir 1 juta bayarnya tahun ini. Tahun ini sebelumnya Nggak ada segitu. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak. Tanggapan saya memberatkan rakyat Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Warga, rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Sangat memberatkan sekali. Ini bukan masalah naiknya pajak, bayar pajaknya, coba naiknya NJOP-nya juga itu tinggi. Jadi itu akan menambah biaya beban di kena pajak jual beli lebih tinggi lagi. Menanggapi keberatan warga dengan kenaikan PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 250% tak membuat Bupati Pati gentar. Bupati Pati yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Malam bilang, kebijakan ini tidak secara tiba-tiba dan telah dipertimbangkan sejak lama. Ia juga menegaskan langkah ini perlu dilakukan salah satunya karena melihat kondisi pendapatan daerah yang hanya 14% dari APBD sehingga ruang fiskal tidak sehat tak sebanding dengan beban infrastruktur. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya sebesar 14% dari APBD. Jadi ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat. Hanya sisa sedikit saja untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar. Bapak boleh lihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan dan itu terjadi cukup lama. Namun menurut pengamat kebijakan publik, kenaikan PBB sebesar 250% dengan alasan karena kontribusi terhadap APBD yang kecil dan untuk infrastruktur merupakan kebenaran yang dipaksakan.
apa yang ada di dasar di situ. Yang dikatakan selalu kondisi real jalan-jalan rusak di sana, infrastruktur sana. Yang kedua mengenai APBD-nya sendiri yang sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain seperti itu. Nah, ini kan sesuatu argumentasi yang menurut saya terlalu bersifat top down gitu ya, top down, sehingga apa yang disampaikan merupakan suatu kebenaran yang dipaksakan. Jadi warga ini, yang kedua kalau memang itu sebagai suatu kebenaran yang disepakati, mestinya nggak ada warga yang protes dong, nggak ada resistensi. Untuk menolak kebijakan Bupati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menurut rencana akan melakukan unjuk rasa pada 13 Agustus. Untuk mendukung aksi ini, mereka membuka posko donasi di sekitar alun-alun Kabupaten Pati. Tim Liputan, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Mendagri Tito Karnavian menyoroti kenaikan PBB pedesaan dan perkotaan hingga 250% yang diprotes warga. Mendagri perintahkan inspektorat lakukan pengecekan. Nanti kita cek. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek. Itu aja. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, Perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi belum? Saya akan cek lagi. Ya. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Ya, terima kasih. Untuk mengetahui informasi terkini dari Pati, Jawa Tengah, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahuddin di sana. Selamat siang. Iwan, apakah hingga siang ini masih banyak warga yang mengumpulkan donasi di posko? Ya, selamat siang. Saat ini saya berada di depan kantor Bupati Kabupaten kantor Bupati, di mana di belakang saya ini terdapat donasi untuk aksi rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus mendatang. Beberapa hari lalu, posko ini sempat ditertibkan oleh Satpol PP dengan alasan bahwa keberadaan posko ini mengganggu ketertiban umum. Selain itu juga dengan adanya bantuan-bantuan yang setiap hari ini tambah banyak, dan kalau kami pantau di lapangan ini sudah hampir lebih dari 3.000 kardus air mineral ini sudah berdatangan di posko donasi untuk aksi tanggal 13. Nah, ini dengan keberadaan tumpukan kasus ini sebenarnya juga dari pemerintah daerah terganggu, karena hari ini kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Pati yang ke-202, sehingga rencananya di jalur ini akan dilewati oleh kirap dari Jadi. Makanya kemarin sempat terjadi ketegangan antara Satpol PP dengan warga yang mendirikan posko di lokasi ini. Namun setelah adanya negosiasi dan dari posko berjanji untuk menertibkan kardus-kardus tumpukan air mineral ini, akhirnya pemerintah Kabupaten Pati mengizinkan untuk penggalangan donasi ini tetap berjalan. Sementara itu, Ihsan, dari adanya posko ini memang dipicu adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan sebesar 250%. Nah, kenaikan ini memang dianggap sangat memberatkan warga dan kurang adanya sosialisasi, sehingga warga yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan Bupati ini juga dinilai kontroversi, di antaranya juga ada kebijakan yang mengubah sistem untuk masuk sekolah selama 5 hari. Nah, kebijakan ini juga ditentang oleh para santri di Kabupaten Pati, karena dengan adanya kebijakan 5 hari sekolah, otomatis pembelajaran madrasah diniyah yang biasanya masuk mulai siang sampai sore hari ini terganggu. Karena mau tidak mau dengan pemadatan masuknya sekolah 5 hari ini, akhirnya para siswa ini pulangnya menjadi siang. Dan juga banyak siswa-siswa yang akhirnya untuk belajar di madrasah diniyah ini terganggu dan keluar dari madrasah diniyah. Seperti itu, Isa. Pati terus mengumpulkan donasi untuk demo tanggal 13 Agustus nanti. Terima kasih Iwan Miftahuddin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.